Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ikhwah fillah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini mari kita bersama dengan ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Saya mengambil pendapat yang mengatakan bahwa ayat pertama dari suratul Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim biasa disebut dengan al-basmalah. Singkatan seperti ini dalam bahasa Arab disebut an-nahat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim al-basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad al-salwalah. Bismillahirrahmanirrahim ini bukan jumlah yang berdiri sendiri, dia bukan jumlah fi'liyah, dia juga bukan jumlah ismiyah, maka berarti dia adalah syibhul jumlah. Maka kalau dia syibhul jumlah berarti dia muta'alliq kepada jumlah sebelumnya. Saya mengambil pendapat bahwa dia muta'alliq kepada fi'il yang menunjukkan mustamir wal mutajaddid, yang menunjukkan kemudian istimroriyah, terus menerus dan terjadi pembaharuan. Takdirnya adalah abda'u atau abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Saya memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika kita memulai aktivitas dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka takdirnya tergantung kepada aktivitas tersebut. Ketika kita mau makan kemudian kita membaca bismillahirrahmanirrahim, berarti takdirnya aqulu bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mau membaca, kita membaca bismillahirrahmanirrahim, berarti takdirnya aqra'u bismillahirrahmanirrahim. Saya membaca dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini baknya adalah lil isti'anah. Al isti'anah itu artinya adalah memohon pertolongan. Makanya Bismillahirrahmanirrahim ini berkaitan dengan hakikat akidah yang agung, bahwa ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim itu adalah pengakuan bahwa kita ini manusia yang dhaif, fakir dan muhtaj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mungkin tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap aktivitas kita. Kita tidak mungkin tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala sekejap mata saja atau bahkan kurang dari itu. Dalam akidah Islam itu terbangun dari dua unsur asasi. Yang pertama adalah unsur Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung, maha perkasa, maha kuasa, yang disebut dengan kemudian unsur uluhiyah. Dan unsur yang kedua adalah unsur abad. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah makhluk, dan setiap makhluk adalah abad, dan setiap abad itu lemah, fakir dan muhtaj ilallah, butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kemudian ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita hadirkan perasaan lemah kita, perasaan fakir kita, perasaan butuh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kemudian ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita bisa menghadirkan hakikat diri yang lemah, hakikat diri yang fakir, hakikat diri yang tidak mungkin tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hakikat Allah yang maha agung, maha kuasa dan maha perkasa, maha kuasa atas diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allah adalah lafdzul jalalah, lafaz Allah yang maha agung, yang maha mulia. Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah dua sifat Allah yang maha mulia. Ar-Rahman adalah sifat fi'liyah, sifat zatiyah, bahwa Allah adalah zat yang maha penyayang. Dan Ar-Rahim adalah sifat fi'liyah, bahwa Allah maha penyayang kepada makhluknya. Setiap interaksi dengan makhluknya adalah interaksi kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.